Pada kesempatan kali ini akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang berjudul 2012 tahun 2009. Film tentang kehancuran bumi ini terinspirasi dari sebuah ramalan suku Maya yang dulu sempat kita dengar, di mana di tahun 2012 adalah akhir dari perhitungan kalender suku tersebut. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Jackson, di mana dia adalah seorang penulis dan sopir limosin dari sebuah keluarga konglomerat. Ia yang membawa anak dan mantan istrinya itu berusaha selamat dari bencana besar ini. Penasaran setegang apa film ini? Langsung saja kita ke pembahasannya. Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan keadaan matahari yang selama ini menyinari tata surya sedang mengalami beberapa erupsi yang cukup besar. Kemudian scene beralih ke bumi yang berada di tahun 2009, tepatnya di negara India, di mana seorang ahli geologi bernama Adrian sedang menuju ke sebuah tambang tembaga atas panggilan sahabatnya yang bernama Satman. Tak lama kemudian, ia pun disambut oleh sahabatnya itu dan langsung OTW menuju ke ruang bawah tanah. Sesampainya di sana, Satnam yang langsung memberitahu Adrian tentang keadaan matahari yang sedang mengalami erupsi, di mana efek yang ditimbulkan dari peristiwa itu membuat suhu pada inti bumi menjadi lebih meningkat panas. Adrian pun hanya bisa olok tidak percaya mendengar kabar mengerikan itu. Kemudian scene beralih ke sebuah acara penggalangan dana di sebuah hotel di Washington, di mana para sultan dan pejabatlah yang berada di tempat itu. Di sana Adrian berniat menemui seorang pejabat yang bernama Answer untuk memberitakan sebuah laporan darurat yang ia dapatkan ketika di India. Meskipun ia sempat ditolak dan disepelekan, tapi pada akhirnya laporan itu berhasil tersampaikan. Answer pun bertanya, siapa saja yang mengetahui akan hal ini, seolah laporan ini tidak boleh diketahui oleh semua orang, dan mereka pun langsung menuju presiden untuk melaporkannya. 1 tahun kemudian, tahun 2010 di Kolombia. Di sana diadakan sebuah pertemuan yang sangat tertutup antar kepala negara di dunia. Lalu kemudian Presiden Amerika mengawali pertemuan tersebut. Ia mengatakan bahwa tahun lalu ia mendapatkan sebuah laporan yang sangat penting. Laporan itu menunjukkan keadaan bumi yang kini sedang sekarat. Dengan kata lain, kiamat akan segera datang. Kemudian mereka pun membuat sebuah rencana bersama, di mana sifatnya sangat rahasia. Sekarang ia menuju ke sebuah lembah bernama Choming yang berada di Tibet. Di sini terlihat para militer sedang merekrut orang-orang yang berada di daerah itu. Mereka akan dipekerjakan dalam sebuah misi pembangunan yang sangat rahasia. 1 tahun kemudian, 2011 di London. Sebuah penawaran yang ditujukan hanya kepada para sultan dan orang-orang kaya akhirnya mulai dilakukan, di mana sebuah tiket dengan harga fantastis bisa diperoleh mereka asalkan mereka membayarnya. Segala upaya mereka lakukan untuk mendapatkan dana dalam misi ini, salah satunya menjual lukisan legenda Mona Lisa. Dan film 2012 pun dimulai. Kini scene pun berada di tahun 2012, tepatnya di rumah Jackson di California. Terlihat sebuah berita yang sedang mengabarkan adanya peristiwa ritual aneh yang dilakukan oleh masyarakat suku Maya. Alasannya tentu saja karena tidak ingin menyaksikan kejadian kiamat yang mereka telah ramalkan sebelumnya. Sebuah gempa yang cukup singkat berhasil membuat Jackson terbangun. Ia terlihat sangat buru-buru karena memiliki janji untuk membawa 2 anaknya camping. Jackson pun segera menjemput mereka yang kini berada di rumah Kate, mantan istrinya itu. Di sepanjang perjalanan ia mendengar sebuah kabar dari radio tentang gempa yang ia rasakan tadi, di mana telah terjadi retakan tanah di mana-mana, termasuk retakan yang ada di rumahnya. Singkat cerita, ia pun sampai di kediaman Kate. Para bocah pun dengan ceria menyambut Jackson, dan tidak lama kemudian mereka langsung OTW menuju sebuah kawasan di Yellowstone. Ketika di perjalanan, kabar tentang retakan tanah yang terjadi di mana-mana itu terus terdengar. Jackson pun mulai merasa penasaran dengan kabar tersebut. Kemudian beberapa helikopter terlihat di atas mereka.
Entah apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana, bapak dan anak ini melihat sebuah pemandangan yang tidak biasa. Banyak sekali bangkai hewan yang sudah membusuk di tempat yang kini sudah berstatus terlarang itu. Keberadaan mereka akhirnya diketahui seseorang yang bernama Charlie. Tak lama kemudian, mereka diamankan para tentara dan langsung dibawa ke tempat penelitian di sekitaran sana. Mereka akhirnya diselidiki dan diinterogasi oleh Adrian yang berada di tempat itu. Ia pun menyarankan agar mereka segera pulang dari tempat berbahaya itu, dan tak disangka si Adrian ini adalah penggemar dari buku karyanya Jackson selama ini. Hingga pada akhirnya Adrian pun mempersilahkan mereka meninggalkan kawasan tersebut. Tak lama kemudian Satnam kembali menghubungi Adrian. Ia mengatakan bahwa kondisi kerak bumi kini mulai tidak stabil dan harus segera dilakukan evakuasi. Mengetahui akan hal itu, Adrian merasa cemas hingga ia berniat mengirim orang untuk mengevakuasi Satnam dari India. Dan Adrian pun menghubungi Answer untuk segera melakukan segala perencanaan yang telah dibuat selama ini. Singkat waktu, ketika mereka sedang berkemping, terlihat hubungan Jackson dengan Noah tidak akur. Lalu Jackson pun pergi mencari angin, lalu ia bertemu dengan seorang penyiar radio bernama Charlie. Mereka pun berbincang-bincang tentang keadaan yang terjadi di daerah itu. Dan ternyata si Charlie ini sudah mengetahui banyak hal atas apa yang sedang direncanakan para pemimpin di seluruh dunia. Bahkan ia memiliki peta lokasi pembuatan kapal dari misi rahasia itu. Lalu scene beralih ke Kate yang sedang shopping bersama pacarnya yang bernama Gordon. Tak lama kemudian sebuah retakan tanah terjadi di tempat itu. Retakan terus terjadi bahkan sampai ke supermarket. Kate pun merasa ada yang tak beres di tempat itu. Jackson melihat berita tentang bencana yang terjadi di daerah mantan istrinya itu. Tak lama kemudian, Kate pun menelpon mereka dan menyuruh untuk segera pergi. Keadaan pun semakin memburuk. Adrian menjelaskan bahwa kondisi suhu kerak bumi terus meningkat dan mengakibatkan pergerakan lempeng bumi yang akan terjadi semakin besar dan terus-menerus. Dan ia pun menyarankan untuk segera mengevakuasi seluruh penduduk. Hingga pada akhirnya, undangan untuk para konglomerat pun mulai dilakukan. Lalu kita kembali ke Jackson yang kini telah pulang. Tanpa berlama-lama, ia pun meninggalkan Kate dan anak-anaknya karena sebuah pesan dari bosnya yang disuruh mengantar dua anak majikannya itu ke bandara. Singkat cerita, mereka pun langsung OTW dan tak lama mereka sampai di bandara. Dua bocah yang terbilang nakal itu tidak habis-habisnya mencela Jackson. Dengan sombongnya mereka berkata, "Kami akan pergi menuju kapal yang sangat besar dan hidup. Kamu akan tinggal di sini dan akan mati." Ucapan mereka membuat Jackson berpikir bahwa memang ada sesuatu yang telah terjadi, tapi masih menjadi rahasia. Ia pun langsung masuk ke mobil dan mendengarkan radio yang masih mengabarkan keadaan darurat yang terjadi. Lalu tiba-tiba retakan itu membuatnya merasa yakin akan hal yang ia pikirkan tadi. Ia pun menuju sebuah pesawat kecil untuk disewa dengan sebuah jam tangan, kemudian langsung OTW menjemput anak dan mantan istrinya. Di sepanjang perjalanan, Jackson mengajak Kate untuk pergi bersamanya dan meyakinkan tentang keadaan yang akan terjadi. Tapi Kate menolak dan tidak percaya perkataan Jackson sedikit pun. Jackson pun segera tancap gas dan tepat ketika ia sampai, gempa hebat pun terjadi. From Coachella Valley out near Joshua Tree, that huge canyon, it wasn't there.
Sesampainya di bandara, mereka melihat sang pilot sudah ngagoler tak bernyawa. Lalu mereka menyuruh Gordon untuk menjadi pilot dadakan. Dengan kemampuan Gordon yang bisa terbilang jauh dari kata mahir, akhirnya mereka pun langsung pergi dengan pesawat itu. Lily, go sit with your brother. It's not just California. It's the whole goddamn guy, but he's been right about everything that's happened so far. And he said... Di dalam pesawat, Jackson kembali menjelaskan kepada Kate tentang keadaan yang terjadi, bahwa sebenarnya sudah ada persiapan dari seluruh dunia untuk bencana besar ini, dengan membuat sebuah pesawat luar angkasa agar bisa selamat dari bencana. Ia pun menceritakan pertemuannya dengan seorang penyiar radio yang memiliki peta menuju kapal itu, dan tempat itulah yang kini menjadi tujuan mereka. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah bandara kecil Yellowstone. Jackson bersama Lily langsung menuju tempat biasa Charlie siaran. Setibanya di sana, Jackson hanya mendengar suara dari penyiar radio ini. Mereka pun langsung mencari Charlie dan tidak lama mereka menemukannya di atas sebuah bukit. Jackson pun langsung menemuinya dan berkata bahwa mereka harus menuju pesawat yang pernah dikatakannya itu, dan meminta peta yang selama ini Charlie simpan. Lalu Charlie memberitahu bahwa peta itu berada di mobilnya. Tak lama kemudian, Charlie yang lebih memilih untuk tetap di sana akhirnya ditinggalkan Jackson. Lalu tiba-tiba akhirnya mereka tiba di pesawat. Jackson langsung mencari di mana peta itu disimpan, sementara bahaya yang berada di belakang Kak terus mendekat. Saat yang lain sudah di pesawat, mereka pun meneriaki Jackson agar segera pergi dari mobil itu. Tak lama kemudian, peta akhirnya ditemukan, lalu tiba-tiba Gordon yang tidak bisa terlalu lama menunggu akhirnya mengajak untuk segera pergi. Ajakannya pun ditentang para bocah ini, tapi Gordon tetap tancap gas karena bahaya. Tapi tiba-tiba akhirnya mereka mendapatkan peta itu. Di peta itu terlihat bahwa pesawat penyelamat berada di Cina. Jackson pun mengatakan kita harus punya pesawat yang lebih besar agar bisa sampai ke negara itu.